Assalamualaikum Bumi. Salam bagus. Bumi, boleh saya menyita waktu Bumi sebentar? Bumi lagi sibuk tidak Bumi? Ya. Boleh, saya akan melakukan kegiatan pra-observasi seperti yang sudah saya sampaikan kepada Bumi sebelumnya, bahwa saya akan melakukan supervisi akademik di kelas Ibu. Kemudian tujuan supervisi akademik ini akan membantu Ibu Umi dalam mengembangkan dan meningkatkan kompetensi Ibu sebagai guru. Jadi kita akan ngobrol santai saja Bu Umi. Dari kegiatan ini kita akan melihat sejauh mana kesiapan Ibu Umi dalam melakukan kegiatan pembelajaran. Nah Ibu Umi, dari obrolan kita ini apa yang Ibu harapkan? Ya, saya berharap saya bisa mengembangkan kompetensi saya sebagai guru PE khususnya dalam kegiatan pembelajaran, karena semoga saja ini bisa membantu ya dengan pra-observasi ini, sehingga saya bisa mengembangkan setiap kali saya mengadakan pembelajaran di kelas. Oke baik Bu, semoga dapat membantu Ibu ya. Bu, Iya. kalau boleh saya tahu, besok Ibu akan memberikan materi apa ya? Saya akan memberikan materi cara menghindari sikap hidup berfoya-foya. Sikap hidup berfoya-foya, wah luar biasa. Jadi menjalani hidup penuh manfaat itu dengan cara menghindari sikap berfoya-foya, kemudian riak itu pamer, sum'ah itu juga pamer, takabur serta hasad, itu menjadi materi yang akan saya sampaikan di kelas 10. Oke, luar biasa, kayaknya materi ini bermanfaat dari keadaan-keadaan yang sekarang ini ya Bu ya. Tujuan dari pembelajaran Ibu Umi yang dicapai apa Bu? Oh ya, dari tujuan pembelajaran yang saya akan capai, anak-anak saya harapkan bisa membuat kata-kata. Kata-kata, istilahnya kalau zaman sekarang itu quotes, kata-kata hari ini gitu ya. Di sini ada kata sinaga, tapi kalau di sini ada model pembelajaran berbasis produk, di mana peserta didik bisa menyajikan quotes tentang perilaku berfoya-foya, riak, sum'ah, takabur serta hasad, supaya apa? Mereka terbiasa untuk mengingat-ingat apakah yang saya lakukan setiap harinya ini sesuai dengan apa yang saya lakukan, kemudian bermanfaat untuk masa depan kita. Gitu. Oh, jadi PJBL ya, Project Based Learning. Berbasis produk. Iya, produk, nanti ada produknya kata-kata. Iya, menyajikan quotes. Jadi anak-anak bisa membuat quote. Ya, betul, biasa. Nah, sehubungan dengan hal tersebut, persiapannya apa saja Bu Mi? Menyajikan kertas quote itu ya, supaya anak-anak bisa membuatnya dengan desain yang bagus. Kemudian anak-anak saya suruh untuk menyiapkan ini supaya kalimatnya ini akan teringat selalu ketika mereka ini membuat sebuah kayak pesan pribadi. Itu membuat pikirannya itu ketika dia sekolah, saya harus begini, saya harus menerapkannya dalam kehidupan saya sehari-hari. Oke, luar biasa, persiapannya siap banget sepertinya itu ya. Tadi ini kertasnya dari Bumi atau dari anak-anak? Dari saya. Dari jenengan. Kertasnya dari Bu Umi, kemudian anak-anak juga disiapkan materinya ya, biar kalimatnya nanti langsung bisa dituliskan kalimat quote-nya. Kemudian desainnya juga anak-anak. Nanti anak-anak quote-nya itu saya suruh untuk menempelkan di dalam kertas warna. Jadi itu saya buat pribadi sama kelompok. Kalau kalimatnya per pribadi, tapi cuma nanti untuk pengembangannya ini saya suruh tempelkan dalam sebuah kertas warna yang dalam satu kelompok itu, biar mereka itu tahu mana yang termasuk kalau hidup berfoya, kita menghindari hidup berfoya-foya. Kita janganlah bersikap hidup riak gitu. Jadi quotes itu nanti akan saya suruh untuk menempelkan di sebuah kertas warna untuk mendukung pembelajaran mereka dalam aktivitas pembelajaran di kelas. Oke, luar biasa. Jadi kertas warnanya itu kertas apa? Kertas warna. Sticky note itu atau yang kertas warna sampai berwarna ini. Jadi di situ nanti ada hiasan-hiasan. Quote-nya itu ditempelkan di kertas warna supaya mereka
dan ditempelkan di kelas. Jadi Oke. kertas itu nanti sebagai pesan dia sendiri sebagai pesan dia sendiri ketika dia dalam kelas, oh ini tulisan saya. Gitu. Oke, jadi nanti tempel di kelas. Ya. Oke, tempel di kelas. Kemudian dari apa yang Ibu siapkan tadi, dari anak-anak, persiapannya anak-anak tadi, apa kesulitan atau hambatan yang Ibu alami nanti kira-kira dalam menyampaikan materi itu ketika pembelajaran? Hambatannya apa, Bu? Hambatan saya ya yang namanya anak itu kan mereka untuk istilahnya kayak mengungkapkan sebuah kata-kata mungkin dia terlalu kayak masih biasa-biasa aja, tapi di sini saya mengarahkan kepada siswa untuk mengambil referensi dari media sosial sehingga kalimat-kalimat itu adalah kalimat-kalimat singkat tetapi bermakna. Kalau kalimat mereka sendiri mungkin hanya biasa-biasa aja. Jadi kalau melalui referensi media kan ada kayak pengembangan, oh ini loh kalimat yang bagus. Jadi itu strategi untuk mengatasinya ya, Bu ya, dari kekurangan tadi. Jadi kekurangannya saya bisa ulangi lagi, Bu. Kekurangannya bahwa anak-anak itu kalau membuat kata itu belum terlalu dalam mungkin ya. Kemudian kurang bervariasi, terus paling ya sama gitu ya. Kemudian untuk mengatasi itu tadi Bumi minta anak-anak agar menyiapkan referensi dari berbagai media sosial, dari Instagram dan lain sebagainya, kayak luar biasa. Nah, Bumi ini sudah sangat mempersiapkan strateginya tadi untuk anak-anak. Itu Instagramnya nanti terserah anak atau Bumi akun anak sendiri. Akunnya sendiri. Maksudnya mereka cari referensi. Oh, ini dia upload di Instagram juga? Iya. Oh, luar biasa. Jadi kalau yang tadi saya maksud tuh hambatan anak ketika dia menyusun itunya, kalau saya pribadi itu kan mengingat sebuah quotes itu adalah kalimat-kalimat yang singkat tapi bermakna. Kalau anak-anak membuat kata-kata itu kan dia bisa indah gitu. Jadi referensinya dari media gitu. Terus kemudian nanti biar mereka upload ke media sosial supaya mereka ini juga berkreatif, tidak hanya menampilkan kegiatannya sehari-hari, tetapi kali ini berbeda. Yang ditampilkan adalah quotes untuk peningkatan pembelajarannya. Oke, luar biasa. Bagus sekali Bumi, di sini sudah kelihatan ya Bumi ya. Bumi sudah menerapkan pembelajaran yang berdiferensiasi konten. Anak-anak diminta, dan ini sesuai dengan kebutuhan anak, kesukaan anak. Mesti kalau media sosial dan lain sebagainya. Nah, dari persiapan tersebut apa masih ada yang kurang lagi tidak Bumi? Kayaknya tidak. Ya nanti semoga saja di kelas saya menerapkan itu berjalan dengan lancar. Oke. Bumi dapat bantuan dari orang lain atau tidak Bumi? Tidak ya. Jadi ini pure semua dari Bumi ya. Yang jadi ini nanti kerjasamanya hanya dengan anak-anak saja. Iya, hanya dengan anak-anak saja. Oke. Nah, dari kompetensi yang Ibu Umi mau kembangkan, kompetensi apa yang Ibu kembangkan dari kegiatan ini? Kompetensi intelektual, kemudian sosial emosional. Ketika anak tersebut ini mampu menumbuhkan sebuah ide kreatif dari pikirannya itu, sehingga mereka ini mencoba untuk mencari ide-ide tersendiri dari pikirannya. Kemudian juga melalui media sosial mereka mampu menebarkan sebuah pesan untuk semua orang bahwa pesan itu tidak hanya berlaku pada diri kita sendiri, tapi mengingatkan orang lain untuk selalu berpegang teguh pada apa yang menjadi cita-citanya dari dia. Oke, kemampuan sosial dan ini ya Bu ya, kreativitas anak dari tadi yang pengen Ibu kembangkan. Nah, strategi apa Bu yang Ibu mau dalam mengembangkan kompetensi yang telah Bu sebutkan tadi? Bagaimana anak ini ketika dalam pembelajaran itu dia selalu siap dengan tugas apa yang saya berikan, kemudian dia langsung gerak cepat dan menyelesaikan tugasnya dengan baik. Itu bagaimana caranya kalau biar gerak cepat itu ya? Anak biasanya Bumi apakan anaknya? Iya, saya motivasi, kemudian saya berikan sebuah percontohan terhadap apa yang mereka nanti akan buat supaya mereka ini berkembang, tidak hanya monoton itu saja. Kasih contoh, kasih motivasi. Bagus sekali Bumi, insya Allah
memberi bantuan dan mencontoh tadi, Bumi dapat mengembangkan kompetensi yang Ibu capai dalam kegiatan observasi nanti. Insya Allah setelah kegiatan observasi nanti kita akan ngobrol lagi Bumi tentang apa yang belum dan sudah terlaksana, rencana pengembangan diri Ibu Umi. Nah, untuk rencana pelaksanaannya kita akan melaksanakan observasi nanti ya Bumi ya, nanti jam ke-3 dan ke-4 ya. Sesuai yang kita sepakati ya. Terima kasih Bumi, semoga nanti semua berjalan dengan lancar tanpa hambatan. Demikian kegiatan coaching supervisi di tahap pra observasi bersama Bumi. Sekian, terima kasih Bumi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Doa mulai. Selesai. Oke, dengan materi menjalani hidup dengan menghindari berfoya-foya, riya, serta hasad karena melanjutkan materi kemarin. Ini saya melakukan pertemuan yang ketiga ya, dengan nanti metode saya ini adalah coach. Kalian merangkai kata-kata melalui ide kreatif yang kamu bisa nanti mencari referensi dari media sosial. Tahu ya kata-kata hari ini quotes ya, cara bahasanya bahasa Filipina adalah quotes. Oke, sebelum kalian duduk ini saya akan memperingatkan bahwa Mas yang belum rapi silakan dressnya dirapikan dulu. Dan siap menerima materi dari saya? Siap. Oke, silakan duduk kembali. Saya akan mengatur dulu. Abdullah Fakih, Hadir. Oke. Agus Rahman Soran, Ahmad Yaakob, Khalifah Sejarah, Anandita, oke, Anggun, Aura Iza, Aurel, Oke, Ainur Rahman, Dengar, Dayai, Ikayu, Ilham Nuraini, Nia, Sakit, Eratunisa, Fatirma, Kaulu, Muhammad Fadil Maulana, Muhammad Saiful Amri, Nabila Nur Safira, Najib Eka Prastio, Nazila Tunikma, Olivia Karisma, Radita, Winsa Rahma, Rafa, Reskia, Ismawati, Dwi, Safarina, Satrio, Subhan Rizki, Vera, Filia, Ina, Payu, dia belum saya panggil. Sudah semuanya ya? Jadi yang semuanya dibuka untuk materi menjalani hidup dengan menghindari berfoya-foya, riya, sum'ah, serta hasad dan takabur. Masih ingat ya artinya berfoya-foya itu apa? Ingat apa artinya? Mas Rizkia, boros, oke. Masih gak siapa lagi? Gak ada, gak bisa. Apa itu berfoya-foya? Bukan kelas siapa lagi? Ria, Mas Ria. Ria. Siapa yang bisa? Namanya siapa? Oh, Satrio. Ria itu ada. Oke. Di sini saya akan menyampaikan tujuan pembelajaran saya. Ketika ini saya memberikan harapan ya. Jadi peserta didik ini mampu menganalisis manfaat menghindari sikap hidup berfoya-foya, ria, sum'ah, takabur dan hasad. Kemudian membuat karya berupa quotes. Jadi hari ini saya nanti meminta kalian untuk membuat quotes. Quotes itu kata-kata dari ini. Jadi saya eksporkan kata-kata membuat kalian untuk masa depan sudah biasa. Tapi kali ini saya memberikan perintah untuk membuat karya berupa quotes dan mempublikasikan di media sosial. Punya Instagram, Facebook, dan jadi nanti setelah kalian ini
berikan ide kreatif dalam quote itu, kemudian nanti dihias seindah mungkin, kemudian bisa dipublikasikan ke media sosial supaya orang-orang juga bisa melihat karya kalian ya. Kemudian juga menghindari sikap hidup berfoya-foya, jadi dengan terbiasa bersikap rendah hati dalam kehidupan sehari-hari. Oke, coba lihat gambar yang di depan. Ini yang pertama, gambar yang pertama. Kira-kira yang mana? Foya-foya, riya, sum'ah, kasat atau takabur? Yang bisa tunjuk jari. Ada orang yang membawa sekumpulan apa itu? Uang. Berarti masuk ke dalam? Iya. Foya-foya atau riya? Ya, oke. Ada seorang ibu yang menenteng banyak sekali perbelanjaan nih dari mall, pulang dari mall. Apa termasuk? Foya-foya, oke. Ya, ini adalah termasuk dalam gambar berfoya-foya. Terus gambar yang paling bawah ini menunjukkan berarti apa? Hidup sederhana. Jadi ini adalah sebuah gambaran bahwa hidup berfoya-foya itu dilarang. Karena orang yang terlalu lupa atau lalai ketika mereka ingin menghabiskan data, akhirnya bangkrut. Tetapi di sini kita belajar hidup sederhana, tidak harus dengan berfoya-foya atau menghabiskan data. Di dalam Al-Quran itu namanya israf. Tahu israf? Berlebih. Kalau musrif itu innallaha la yuhibbul musrifin, artinya Allah tidak menyukai orang-orang yang sangat berlebihan. Jadi menghabiskan data juga termasuk dalam berlebihan. Kemudian takdir, mubadir. Tahu artinya mubadir ya? Sia-sia. Nah, jika makanan tersisa itu jangan dibuang. Ya dihabiskan sampai kamu habis. Jadi nanti nak kelola sama nasi. Israf artinya berlebihan pada segala sesuatu, ini dilarang. Ini adalah dalilnya. Wa ada kurban atau miskin atau sabil wala tubadir takdir ya. Ini. Oke, sekarang lihat. Lihat atau enggak lihat? Adalah lihat. Secara bahasa artinya memperlihatkan. Berarti apa? Pamer, oke. Ingin dipuji orang lain. Bedanya lihat sama semua, siapa yang bisa? Riya berasal dari kata ro'a, kelihatan. Jadi supaya perbuatan dilihat orang kemudian dipuji orang. Saya sholat di masjid supaya saya juga mampu atau kata-kata gitu. Berarti dia apa? Niat sholatnya hanya untuk sesuatu hal supaya ingin mendapatkan ibadah. Jadi kalau sum'ah bedanya sum'ah. Kalau sum'ah berasal dari kata sami'a, mendengar. Pendengar berarti apa? Menceritakan supaya dipuji oleh orang lain. Saya tadi pagi itu berikan sumbangan 1 miliar. Itu namanya apa berarti? Menceritakan supaya dipuji oleh orang lain. Ada dua hal yang sama tapi berbeda. Apa yang sama-sama? Sama itu dipuji orang lain tapi konotasinya berbeda. Kalau riya berasal dari mata, tapi kalau sum'ah berasal dari telinga. Kalau riya itu diperlihatkan, kalau sum'ah dicari. Begitu ya? Ya. Oke, jadi melakukan amal perbuatan dengan tujuan mendapatkan pujian. Ini banyak sekali. Kalau setelah sedekah dan diupload di media sosial supaya di-like sama orang lain, itu tergantung niatnya. Jadi niatnya itu dipuji orang lain atau untuk motivasi sama orang lain. Jadi harus bisa memilah-milah. Jadi kalau kalian ini sedekah atau sekiranya kamu memberikan sesuatu kepada orang lain, janganlah terburu-buru untuk dipublikasikan supaya apa? Menghindari sifat riya dalam diri kita. Oke. Nah, ini adalah beberapa gambar. Ada sholat, kemudian diupload, kemudian membeli diupload. Nah ini sholat dia membawa HP. Sholat kok selfie begitu kan? Ya ini adalah gambar nih. Ada sajadah tapi dia pegang HP. Ini artinya apa? Pamer. Pamer kan? Sholatmu untuk pamer enggak? Enggak. Riya adalah menghapus bahaya. Jadi pas kamu riya kamu nggak dapat apa-apa, tapi itu merupakan hal yang sangat sia-sia. Sampai di sini masih ada yang bingung terkait dengan riya dan sum'ah? Tidak ada ya? Oke. Sekarang larangan untuk takabur. Coba dibaca di depan. Larangan untuk takabur. Takabur apa mas? Sombong. Mas Ngatur kah? Sombong, betul. Sombong.
merendahkan orang lain. Jadi takabur adalah sikap seseorang yang menunjukkan sifat sombong atau merasa lebih kuat, lebih sangat seperti apa? Mas siapa mas? Mas siapa mas? Tadi oke. Jadi itu yang membuat seseorang ini merasa hebat. Gambarnya jempol mas tali air, topinya jangan jempol. Oke. Di sini gambar ini apa mas? Biasanya kalau kamu gini lain apa artinya? Menjelekkan, berarti merendahkan. Terus ini ada orang yang megang piala tetapi dia menunjuk ke dada. Ini loh saya sombong. Oke. Terus apa ini? Ada gambar seorang bos yang meneriaki seorang yang kecil, merasa dirinya itu ya. Jadi itu ada seputar dari arti atau gambaran dari takabur itu berasal dari kata kabirun, arti besar. Jadi merasa besar, merasa paling. Dalam bahasa Indonesia merasa paling itu berarti apa? Merasa dirinya wah gitu ya. Iya, paling. Jadi ini dalam firman Allah, innal ladzina kadzdzbu bi ayatina wastakbaru anha wala fatahu lahum abwaab as-sama wala yadkhulul jannah hatta yalijal jamalu fi samil khiyat wa kadzalika najzil mujrimin. Jadi sesungguhnya orang yang mendustakan ayat kami yaitu adalah orang-orang yang menyombongkan diri. Dan ancamannya adalah apa? Mereka tidak akan masuk surga sebelum unta masuk ke dalam lubang jarum. Jadi demikianlah kami memberikan balasan kepada orang-orang yang berbuat jahat, jangan merasa paling, jangan merasa paling Oke. Kemudian larangan untuk hasad. Hasad apa hasad? Iri, namanya siapa mbak? Iya. Ya, oke. Hasad berarti apa? Iri. Tidak senang ketika temannya kita susah, ketika teman kita senang. Apakah begitu? Ya. Realitanya? Ya. Nah ada temannya sekalian punya sesuatu yang lebih, mesti kita miliki. Apa? Punya motor baru? Pengen? Ya, itulah hal yang manusia. Tapi rasa di sini sifat seseorang yang merasa tidak senang terhadap kebahagiaan orang lain. Jadi nanti tombonisme itu ini. Jadi sekedar tidak suka dengan nikmat orang lain, itulah juga yang namanya jadi kita itu punya nikmat sendiri. Kadang-kadang memang itu adalah hal yang kita alami, tapi kita bisa menghindarinya secara apa? Kita harus bisa mengontrol. Temani atau sekiranya temannya itu bawa terbaru ya kita tidak usah terlalu ingin ya, karena senang kita saja. Ya, yang penting kita bisa nanti kita punya kita bisa memberinya dengan uang kita sendiri. Sampai di sini ada ditanyakan seputar makna bergoyang-goyang ya, sum'ah, hasad, takabur, dede ya. Ada? Mas Rizky ada adanya? Oke. Ini terakhir ya, hasad demi membakar kebaikan. Ini juga termasuk kata-kata hari ini. Jadi hasad demi membakar kebaikan. Berarti apa? Perbuatan hasad demi ini membakar kebaikan. Kebaikan itu akan hilang. Membakar itu kan artinya sesuatu yang dibakar kan akan hilang, musnah. Jadi ini nanti saya akan memberikan perintah kalian untuk membuat sebuah oke. Sebelum saya memberikan quote, sekalian nanti persiapkan untuk berpikir apa yang kamu ungkapkan dalam quote tersebut. Bisa takabur, bisa riak, bisa sum'ah, bisa hasad. Oke. Mengisi satu-satu, terserah mau hasad atau mudah-mudahan untuk foya-foya. Oke, silakan kalian misalkan pengen mencari kata-kata indah, bisa dari media sosial boleh, atau kamu ungkapkan sesuai dengan hati kamu juga apa. Pokoknya buat seindah mungkin, kata-katanya singkat saja. Singkat saja, silakan ada jelas.
Saya kasih waktu 15 sudah. Nanti kalian akan saya berikan sebuah kertas warna yang mana nanti kalian harus menambahkan itu semuanya. Sudah. Punya apa media sosial semua ya? Ya. Punya ada saya. Oh, kalimatnya yang sangat bagus sekali. Jangan hanya apa namanya kalimat-kalimat biasa. Kamu bisa menambahkan gambar juga ada apa-apa. Oke, nanti saya akan berikan sebuah apa namanya kertas warna dengan ya. Ini Hasan. Bu dalam. Iya, oke siap. Ada yang butuh kertas mas lagi? Foto, terus kamu buat sebuah pesan dalam media akun kalian di Instagram boleh. Nanti ditandakan biar nanti saya bisa baca. Ya, ke media IG apa Facebook? boleh. Facebook benar. Ya saya ya. Nanti akan saya tampilkan di sini. Akan apa namanya pesan kalian yang sudah terupload di media sosial. Buatlah kalimat yang bagus. Kalau tidak tahu caranya, tiga-tiga presiden Mas Agus. Bisa kalau ya. Minta, oke. Tadi kan macam-macam. Biar status. Biasanya status di media apa? Loh, hidup di PME tapi nanti masuk sosial kok iso? Apa-apa yang capek atau kayaknya ini sesuatu yang gitu ya. Biasanya kalian upload dengan foto atau apa kondisi apa suatu makan apa. Kan itu screenshot yang sudah kamu bisa upload di media sosial. Itu gambarnya. Oke. Agus Firman Sulek. Kerja keras adalah caraku karena pamer dengan harta orang tua lewat gayaku. Oke. Sudah ya. Aku lagi. Ini baru ada screenshot aku walaupun belum ada. Namanya siapa Mbak Linda? Prilly. Iya, Mbak Prilly. Oh gitu, boleh ada apa? Prilly bunga ya akunnya. Sebenarnya kita tidak boleh bersikap sombong kepada orang karena sombong
Tidak. Akunnya namanya apa Mbak ini? Belum ada. Ini belum ada. Ini akunnya siapa ini? Kalau mau baca, apa? Ini gimana Mbak? Di Instagram ada namanya enggak ini? Nah kalau ini kita punya porsi masing-masing, hidup yang mewah belum tentu terlihat indah. Oke, bagus. Kenapa tidak tahu? Tapi tidak apa-apa sekali sih. Saya baca lagi ya. Kata-kata ini, bagi itu terlalu berharga untuk membiarkan kebutuhan dan kecemburuan mendapatkan tempat lain. Jadi dengan apa ini? Maka tidak membuatmu tidak membuatmu kaya. Ojo, benar. Ini. Coba. Udah nyambung tuh kalau dua pakai aja. Mana yang diupload di media sosial Mas? Ini belum ada keterangannya di mana, di IG juga belum ada, Facebook juga belum ada. Ini aja sudah ada. Ini atas nama Mbak siapa ini? Yaya. Mbak Yaya mana? Oke, jangan bergaul dengan mereka. Jangan bergaul dengan mereka yang sibuk berproyek-proyek menganggap uang mudah dicari, namun di akhir bulan mereka sibuk mengutang sama sini. Oke, bagus. Ya ampun. Apalagi? Oke, lanjut sambil menunggu sinyalnya enggak terlalu bagus. Janganlah ini terhadap kebaikan orang lain. Oke, pria suka bercerita tapi pria tidak suka berfoya-foya. Saya ini kan tadi sudah diupload di media sosial. Gue kayaknya gitu. Oke, ini juga lagi. Siapa namanya? Apa ditutupi namanya ini? Hiduplah dengan sederhana dari isi berfoya-foya dan berlebihan, sebab setiap kali tubuh kita dimanjakan maka jiwa kita akan menjadi lemah. Oke. Ini dirahasiakan namanya mungkin Mas. Oke, lagi saya baca dari ini. Kabur ketika sombong bertemu kebenaran, ia akan terpukul oleh realitasnya sendiri. Pak Budi, beli jamu siapa yang jujur? Tentu kamu. Mbak Anandita, nggak usah pengenan, insya Allah gue dapet sing gue ape. Oke, ini apa hasilnya? Mana ya? Oh ya, oke. Kerja keras adalah caraku karena pamer dengan data orang tua bukanlah bayaku. Oke, ini berarti korenis ya, bukan Paris ya. Biasanya banyak gitu. Ada sampai dua. Ini aja, ini masih belum di-upload. Mas Tuhan tadi di-upload dulu Mas. Sudah? Oke, proses ya? Sudah diproses ya? Di mana screenshot-nya? Di screenshot? Itu gimana? Jangan dikirim ke saya. Kamu yang IG-nya, screenshotan IG sudah? Sudah, oke. Yang mana ini? Sumpah. Ini. Terus sudah. Oh, kali ini akunnya namanya Bos
melampaui batas atau israf dan boros atau tabdir dalam membelanjakan harta keduanya termasuk kegiatan sekitar lainnya. Tepuk tangan dulu buat Subhan. Jangan pamerkan kesuksesanmu karena itu termasuk riya, tapi biarkan mereka terinspirasi oleh perjuanganmu. Oke, bagus sekali. Ini ada lagi. Kirim ulang itu, Boleh. Ini siapa? Ini siapa? Mbak. Bukan siapa? Makasih. Dia apa namanya dijelaskan. Janganlah kalian ini melihat kebedaan orang lain karena itu termasuk rasa iri karena dia sudah bagian dengan orang barunya. Oh, jadi ini cenderung begini. Ini apa nih biasanya kan? Iya. Oke, lagi di sini. Ada yang belum ditanyakan di depan? Yang sombongmu tidak dibawa sampai mati. Ya, sombongmu tidak dibawa sampai mati. Oke, ini lagi. Ini Mas, tadi sudah saya baca. Mas. Oh, ini ada Mas saya air. Oke. Pria suka bercerita, tapi pria tidak suka berbeda. Bagus. Ini lagi. Saya ini lupa supir lagi. Miss R, kita jadi jangan pernah menghancurkan kebaikan orang lain karena perasaan iri yang kamu punya. Irinya ini dari ini, iri. Ini udah siapa lagi? Gak usah punya sifat takabur di atas langit, masih ada langit jadi ya. Oke, tepuk tangan bagus ini. Tepuk tangan dulu. Tepuk tangan semuanya. Oke, saya di sini lagi. Yang belum bisa kita mana di depan? Mana ya? Sombong tidak dapat disembuhkan. Sombong tidak dapat disembuhkan. Bisa? Ini Mas siapa ini? Ditutupi oleh Allah. Takabur. Ketika sombong bertemu kebenaran, ia akan terpukul oleh realitasnya sendiri. Pak Budi beli, oh itu tadi sudah saya baca. Pak Budi beli jamu, siapa yang untuk kamu? Ada yang belum? Sudah semuanya? SR, suruh baca atau gimana? Ada yang belum? Tadi sudah baca. Tadi sudah. SR baca. Tunggu di sini loh. Baca dulu Mas. Sudah baca dulu. Ayo baca saya. Jangan. Belum ada yang masuk lagi. Ada yang masih belum saya baca. Iya. Tadi sudah. Oke, kalau cukup saya akan memberikan refleksi terhadap apa yang kalian kerjakan hari ini. Oh, ada yang kirim lagi, oke. Ini mana akunnya? Di akun dulu Mas. Di akun dulu. Gimana? Aku susah caranya upload. Ada yang mau cerita? Gimana perasaan kalian ketika kamu upload sesuatu yang menurutmu sesuatu yang berbeda kan? Kamu tidak pernah upload seperti itu kan? Malu? Malu. Kenapa malu? Coba oke.
sebuah gambar atau sebuah video. Kali ini kamu mengupload sebuah hal yang itu merupakan kata-kata atau kalimat yang mana ini berpesan pada diri kamu sendiri. Mungkin kalau kalian ingin mengupload sesuatu adalah kata-katanya ini adalah kata-kata yang indah sesuai dengan perasaan hati kamu, tetapi di sini yang kamu upload adalah kata-kata yang berhubungan dengan materi. Ada iri, ada yang mengabulkan kita kabur, ada yang memberikan pesan terhadap hati, tetapi dihubungkan kepada materi ya tadi. Ada yang masih belum bisa mengupload? Mas Mas sudah berhasil. Sudah Mas? Sudah, oke. Ada yang belum kirim ke saya? Kirim saya. Jangan TikTok, ini yang bagaimana perasaanmu ketika kamu upload? Sudah saya tanya Mas. Malu, senang, atau pengen dilihat oleh banyak orang? Pengen dikomentari? Tadi kamu uploadnya di mana? Belum. Oke. Mas saya tadi uploadnya di mana? TikTok. Oke. Perasaannya kamu ketika kamu upload itu apa yang kamu harapkan dari pesan tersebut? Di komen banyak orang. Di lingkungan. Oh, di orang banyak. Dapat uang nanti ya? Oke. Dan perasaan gimana? Oh, bisa memberikan motivasi pada orang lain. Oke, bagus sekali. Oke, sekarang giliran yang Putri memberikan motivasi pada orang lain. Oke. Sekarang Mbak, setelah kamu upload dari media sosial, apa harapan kamu atau keinginan kamu setelah kamu upload? Apa? Pengen di like? Oh, udah biasa terus. Oh, berbeda dari tema. Biasanya upload apa? Foto kegiatan. Nah, ini berarti beda dari yang lainnya. Oke, Mbak Miftah, apa perasaan kamu ketika kamu sudah upload di media sosial? Apakah pengen terkenal? Kenapa? Perasaannya gimana? Biasa saja. Kemudian apakah besok kamu akan juga memberikan motivasi untuk teman kamu melalui kata tersebut aja? Tidak ada. Oke, yang belakang sendiri diyakini Mbak Aulia. Belum Mbak. Sudah? Belum. Oke, yang sudah? Ya sudah. Sudah Mbak? Sudah. Oke, ini yang terakhir katanya lagi. Setelah kalian mengakam Mbak Sarman, Mbak Tia mengupload ke mana? Akunnya apa? IG. Biasanya kamu upload apa? Foto atau video kayak gitu, perasaannya suka ada? Pengen dilihat orang lain, diperlihatkan. Tapi ketika upload ini, apa perasaannya? Biasa-biasa aja, atau pengen nanti saya harus menulis lagi supaya apa namanya like dari banyak orang? Ya motivasi aja supaya kalau kamu melihat postingan orang lain kira-kira suka ada dengan bahasanya? Suka kan? Kalau tulisan kamu sendiri malu, isi, karena belum terbiasa ya. Oke. Jadi biasakan untuk membuat kata-kata motivasi supaya kita tidak ketinggalan zaman juga dan juga bisa memotivasi diri kita sendiri supaya apa? Ada perbedaan kata yang itu membuat semangat setiap kalian ingin melakukan sesuatu. Ya, kata-katanya berupa apa? Bisa memotivasi diri sendiri ketika kita ingin melakukan suatu kebaikan supaya tidak hanya untuk dipamerkan orang lain. Oke, motivasi yang lain. Oke, perhatikan Mas. Supaya kita juga tidak lantas lupa dengan apa yang kita tulis, apa yang diharapkan ketika kamu menulis sesuatu. Dan tadi Mas sudah jawab. Beren, kapan mau uploadnya? Oh, pakai jadi, tapi nanti diupload ya. Oke, Mas. Sudah diupload Mas?
Sudah dapat belum? Oh, sudah, oke, saya mau lihat. Kira-kira dapat di mana? Oke, yang biasanya buat apa? Oh, ini sudah. Mas Yakob sangat berfoya-foya tidak membantu masuk surga. Oke. Ketika kamu upload seperti ini, yang dalam benak kamu itu apa? Apakah kamu akan memberikan quote itu setiap hari untuk berpesan kepada semua orang atau gimana? Ya, pernah. Tapi suka upload status tidak? Oh, enggak. Jadi memang kok masing-masing orang berbeda-beda ya. Oke. Silakan kita berdiri semuanya. Uang gerakannya diteruskan sampai seterusnya dalam waktu yang sangat cepat. Oke. Siap? Siap. Saya akan mulai dari kata bunga. A. Ayo. Kata. Ayo maju. Ayam. Oh, ayam. Oke. Ayo depan belakangnya. Segi titanya ada belakangnya. Ayo Mbak, cepat. Melati. Cepat Mbak. Nasi. Apa? Oh, nasi, oke, masukkan. Salah, maju. Nasi. Tidak. Ayo. Maju. Dari bawah ya. Maju Mas. Lagi Mbak. Hah? Untuk. Ayo cepat. Kertas saya. Di suara Mas kamu. Hah? Suara. Hah? Yang keras. Kamu akan berkonsentrasi sama depannya. Satu. Oh ya, oke. Lanjut. Kopi. Kamu perhatikan mbaknya. Ikan. Tadi kan sudah ya? Ayo. Maju. Tanya sama mbaknya. Perhatikan di sana. Perhatikan saya. Jangan saya. Ayo. Oke, imajinasi selanjutnya. Yang tidak bisa silakan maju. Perlu konsentrasi, perhatikan yang setelahnya.
Oke, bisa dimulai gerakan pertama. Ayo, baik. Gerakan yang kedua, yang kreatif toh. Jangan gitu terus. Gerakan yang ketiga. Gerakan yang ketiga. Gerakan kelima. Oke, dari banyak memiliki bisa duduk. Terakhir, dari banyak dulu yuk. Coba Trisma. Coba Trisma. Mungkin untuk quotes hari ini besok lagi ketika ada sebuah kata-kata silakan kalian memberikan kreasi yang berbeda supaya kalian terbiasa memberikan kata-kata indah, tidak hanya kata-kata jadi tetapi kata-kata yang berpesan pada sebuah materi. Oke. Dari materi yang kali ini sudah terlewati, jadi menjalani hidup dengan cara menghindari sikap hidup berfoya-foya, riak, sum'ah, takabur, hasad. Semoga memberikan sebuah pesan tersendiri supaya kita termotivasi untuk tidak bergaya hidup berfoya-foya, kemudian riak, sum'ah, hasad serta iri itu bisa kalian kontrol dengan baik. Jangan lakukan sebuah kebiasaan buruk itu dalam kehidupan kalian, tetapi berusaha untuk menghindari. Semoga quotes yang kalian upload di akun media sosial ini memberikan sebuah manfaat, memberikan sebuah semangat kepada orang lain supaya orang lain juga termotivasi untuk memberlakukannya sesuai dengan kehidupan setiap hari, ya, supaya tidak hanya berupa foto atau video kalian setiap hari, tetapi ada pesan-pesan khusus terhadap apa yang sudah kalian upload di media sosial. Oke, cukup. Ada pertanyaan seputar materi yang sudah saya sampaikan? Ada yang belum dipahami? Perasaan gimana Mas Subhan terhadap materi saya? Senang? Senang nggak? Oh senang. Oke.
lucu. Terus ada kesannya apa? Kesannya dihukum. Adanya kesannya dihukum gitu ya. Oke, kesannya kesannya bagaimana, Mbak? Kesannya bagaimana? Termotivasi dan? Oke, terus apa? Senang? Senang, oke. Senang semuanya apa tidak? Oke, senang ya. Tepuk tangan dulu buat dari ini. Terima kasih. Oke, materi saya coba sekian. Apabila ada kesalahan, mohon besok kalian mempersiapkan untuk materi selanjutnya. Saya berpesan pada kalian, tolong biasakan untuk membaca, kemudian kalian eksplorkan ke dalam kehidupan kalian masing-masing supaya kita terbiasa dalam kebaikan dan menghindari dari sebuah perilaku hidup yang berfoya-foya, takabur, hasad, iri, sum'ah dan sejenisnya. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua. Perkenalkan, nama saya Bapak Muhammad Bagus Wijaya. Saya sudah bersama dengan Ibu Umi Iftiqah Handayani, guru pendidikan agama Islam dan budi pekerti di SMA Negeri 1 Wedung. Saya selaku calon guru penggerak angkatan 11. Hari ini saya akan melaksanakan percakapan pasca observasi dengan Ibu Umi Iftiqah Handayani. Selamat pagi Bu Umi. Assalamualaikum Bu Umi. Selamat pagi Pak Bagus. Salam. Sehat ya Bu Umi ya? Alhamdulillah. Oke, Bu Umi, hari ini saya mohon izin untuk melaksanakan di pasca observasi ketika pembelajaran telah Ibu Umi lakukan pada hari Selasa tanggal 29 Oktober tahun 2024. Ya Bu Umi ya. Saya mohon maaf mengganggu waktunya Bu Umi. Nanti saya akan mengajukan beberapa pertanyaan terkait dengan observasi pembelajaran yang telah Bu Umi lakukan pada hari Selasa. Yeah. Yeah. Bu Umi, yang pertama, bagaimana perasaan Bu Umi setelah observasi dengan saya? Apakah canggung atau bagaimana? Ya, pas pertama dikabari untuk observasi saya harus menyiapkan nih, tapi alhamdulillah lega sekali, alhamdulillah sudah terlaksana dengan baik meskipun ada sedikit kendala, tapi insya Allah ada alhamdulillah. Alhamdulillah, lega ya Bu Umi ya. Alhamdulillah. Baik Bu Umi, kita ulas kembali apa area-area pengembangan dan tahap-tahap pembelajaran yang telah Bu Umi laksanakan pada sesi observasi yang kemarin Bu Umi. Oke, untuk observasi yang telah saya laksanakan pada Selasa tanggal 29 Oktober kemarin, alhamdulillah berjalan dengan lancar meskipun ada sedikit kendala. Untuk area pengembangan yang saya lakukan itu ada 3. Untuk dalam hal intelektual pengetahuan itu saya menyampaikan materi yang terkait dengan menghindari sikap hidup berfoya-foya, iri, sum'ah, hasad, serta takabur melalui PowerPoint atau Canva. Di situ saya menyampaikan beberapa materi tersebut kepada siswa-siswi. Kemudian untuk sosial emosionalnya saya ini mendisiplinkan anak. Jadi ketika anak itu ketika saya menyampaikan ada yang duit, kemudian saya tegur, kemudian saya ingatkan kembali bahwa untuk keyakinan kelas kita ini adalah harus bersikap aktif, bersikap nikmat ketika ada materi pelajaran yang harus saya sampaikan. Jadi itu. Kemudian untuk model pembelajaran yang saya gunakan di sini berbasis produk adalah pembuatan quotes. Jadi kalau saat ini sedang viralnya adalah kata-kata hari ini begitu ya, mereka sering mengupdate status di media sosial ini terkait kata-kata mereka. Tapi saat ini saya menyeimbangkan dengan kata-kata yang terkait dengan materi cara menghindari sikap hidup berfoya-foya. Jadi saya menghimbau anak-anak untuk membuat quote sesuai dengan materi saya seperti itu. Baik, jadi saya ulangi lagi Bu Umi. Jadi ada area pengembangan yang Bu Umi laksanakan yaitu kemampuan intelektual atau pengalaman, yang kedua kemampuan sosial emosional, yang ketiga adalah model pembelajaran berbasis produk. Di mana pengetahuan dengan sudah menjelaskan materi tentang menghindari cara hidup berfoya-foya, kemudian yang sosial emosional dengan menekankan pada kedisiplinan dan mengingatkan kembali kepada keyakinan kelas, dan yang ketiga adalah model pembelajaran sudah menggunakan produk pembelajaran berbasis produk yang diimplementasikan dengan
kuat. Kalau Bu Umi bayangkan atau kalau Bu Umi bisa menilai dari 1 sampai 100%, berapa persen tingkat keberhasilan yang Bu Umi bisa nilai pada pembelajaran Bu kemarin? Jadi untuk pelaksanaan pembelajaran yang kemarin itu saya memberikan nilai 70%, karena masih ada kendala itu anak-anak kurang menyusun kata-kata dengan indah. Mereka mungkin tidak terbiasa ya, seperti saya aja ini kalau untuk menyusun kata-kata indah aja kesulitan. Jadi itu yang saya alami ini. Ya, baik. Jadi termasuk berhasil ya Bu ya, 170% dan kendalanya pada kemampuan anak untuk menyusun kata-katanya sendiri, apalagi berkaitan dengan materi yang menjadi berfoya-foya tadi. Kuat ini hal-hal baru bagi mereka ya. Ketika mereka biasanya menggunakan quote dari orang lain, sekarang mereka sendiri yang membuat kata-kata ini yang mungkin jadi kendala. Nah, dari kendala yang Bu Umi rasakan, Bu Umi alami tadi, bagaimana cara Bu Umi mengatasi kendala tersebut, Bu Umi? Kira-kira dari Bu Umi sendiri. Menurut pembelajaran yang saya terapkan kemarin, mereka ketika kesulitan dalam menyusun kata-kata, saya menghimbau kepada anak untuk mencari referensi dari media sosial. Kalau mereka ini terbiasa untuk memegang HP, kemudian mereka mencari kata-kata indah, di sini saya kasihkan tekanannya pada keyword. Jadi ada kata kunci yang mereka harus cari. Sekiranya dia mudah untuk mencari referensi itu, yaitu dengan cara mencari contoh-contoh kata-kata ini yang sesuai dengan materi saya. Kalau kata-kata itu menjadi kuncinya, jadi nanti untuk penyesuaiannya tinggal meletakkan untuk materi saya, misalkan sebagai foya atau iri, hasad, takabur maupun sebagainya. Oke, jadi yang dilakukan Bumi adalah mencari referensi di media sosial. Kalau boleh tahu media sosial seperti apa Bumi? Ya, yang mereka lazim tahu adalah bisa TikTok atau ya semacam kayak kata-kata indah. Jadi aplikasi itu kan banyak, mereka punya referensi banyak. Apalagi anak-anak sekarang, mereka lebih tahu daripada saya malah. Mereka secara asik ya, karena memang dia di dalam pembelajaran saya meminta untuk mengupload di media sosial Instagram mereka. Jadi pakai akun mereka sendiri. Biasanya mereka punya status dirinya sendiri, tapi kala itu saya meminta untuk menyetatus kata-kata hari itu yang sesuai dengan materinya. Baik, jadi saya ulangi lagi, referensinya bisa dari media sosial manapun, baik dari Kling, baik dari TikTok, Instagram boleh Bu? Boleh, biasa. Cara meminta mereka mencari referensi, mereka juga diajari cara mencari keywordnya. Oh itu ya, yang kemarin buku itu iri, hasad, takabur. Oke, luar biasa. Dan yang terakhir, goalnya nanti dibuat oleh status ini aksi nyatanya ya. Wah, luar biasa. Saya suruh untuk men-screenshot, kemudian saya upload di laptop, kemudian saya tampilkan. Oh ini akunnya anak tersebut, kemudian kata-katanya saya bacakan di dalam kelas. Gitu. Nah, quotes-nya itu saya saya berikan kertas quote itu, saya suruh tempel. Setelah mereka menyetatus, kemudian saya suruh tempel di depan. Ini luar biasa. Nah, kira-kira Bumi, langkah-langkah yang Bumi sebutkan tadi dari mencari referensi, keyword, contoh-contoh untuk mengatasi masalah-masalah tentang siswa yang menyusun kata-kata sendiri yang susah, ini mau dilaksanakan kapan dulu kira-kira? Mungkin saja bisa saya terapkan untuk pembelajaran berikutnya. Boleh saya tahu pembelajaran berikutnya materi tentang apa Bu? Materinya kebetulan asuransi bank dan koperasi syariah untuk perekonomian umat. Oke, nah mau dibuat seperti model pembelajaran produk base? Iya, ada langkah saya adalah nanti pembuatan infografis. Jadi untuk produknya infografis. Infografis saya sudah mempunyai contoh. Jadi contoh, tapi ini belum saya bawa. Jadi saya meminta anak untuk produknya adalah infografis karena terkait dengan asuransi bank syariah Presa, supaya anak-anak itu mengetahui perbedaan antara asuransi, kemudian bank, kemudian
koperasi itu apa saja. Mereka juga bisa menampilkan gambar, bisa menampilkan contoh-contoh atau sekiranya yang terkait dengan materi tersebut. Oke, itu kapan? Minggu ini? Insya Allah minggu ini. Oke, luar biasa. Nanti kita tunggu ya Bu Umi ya. Iya, Nanti kita ketemu lagi untuk melihat bagaimana perkembangan, apakah dari Kandala Bumi yang tadi anak itu susah menyusun kata-kata, dari yang produknya kuat menjadi infografik, apakah nanti sudah berhasil. Terima kasih Bumi atas waktunya. Oke, semoga pertemuan kali ini kita bermanfaat untuk kita semua. Alhamdulillah. Demikian Bapak Ibu wawancara atau percakapan pasca observasi saya dengan Ibu Umi Iftika Handayani. Semoga apa yang menjadi percakapan kita hari ini bermanfaat untuk kita semua. Saya akhiri, terima kasih Pak Muda. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.